service. It's been 3 Sundays I wasn't here. 3 minggu saya nggak ada bersama-sama dengan Anda semuanya, tapi it's a joy to be here again. Suatu kebahagiaan bisa bersama-sama dengan Anda. Thank you Lord Jesus. Satu hal Tuhan yang kami percayai bahwa dimanapun kami berada, Roh-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Lord, we believe, Lord, that wherever we go, that your presence never leave us. And we are so thankful, Lord, for everything that you've done in our life. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Dari tempat Anda masing-masing, Anda boleh tundukkan kepala, ucapkan syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. From your seat, you may close your eyes and just be thankful, be grateful for whatever that God has done into your life. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak percaya. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand on our feet. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan
sama-sama katakan. Pagi hari ini, biar roh Tuhan turun di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Lord, your presence fill this place, and let you alone anoint everyone that take part on this Sunday service. Jangan ada di antara kami mengandalkan kekuatan kami. No one, Lord, depending on our strength. Dan everyone only depend on you, Lord Jesus. Biar kami hanya mengandalkan Engkau saja. Tuhan, pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Dan roh Tuhan yang menjamah setiap kami. That the Holy Spirit leads from beginning until the end, and the Holy Spirit touch every heart. Akan terjadi perubahan kehidupan seperti Yesus. There's going to be a transformation that we become more and more like you, Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. We give thanks to you, Lord Jesus. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. Dan saya mengundang untuk the youth to lead us with one worship. One more time. Kasih tepuk tangan buat anak-anak youth.
name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. In one heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Then you know for you, silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Thank you for the youth. Alright, mari jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Amin. Amin, amin, amin.
selagi musician setup, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Philippians 4 verse 6 says that do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Amin, amin. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan kita. Yeah, haleluya, sorangan haleluya. One more time, haleluya. Amin, bersyukurlah.
I will bless the Lord. Oh,
siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan please welcome our brother Jason untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Iya, selamat pagi semuanya, Shalom. Apa kabar? Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melayani. Saya dari Indonesia, saudara. Mungkin pasti banyak yang belum kenal dengan saya. Ada yang pernah lihat saya nggak coba? Oh ada, puji Tuhan kalau gitu. Yang belum kenal saya akan sedikit perkenalan karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal ya. Nama lengkap saya Jason Irwanto Chang, panggil saja dengan nama Jason. Pada awal pelayanan saya ini seorang penulis lagu. Lalu dari penulis lagu saya jadi penyanyi dan ada pengkhotbah dan sekarang saya jadi produser untuk beberapa penyanyi rohani saudara. Sekarang saya mau testing kepada jemaat di sini, siapa yang tahu lagu-lagu ciptaan saya? Coba saya testing ya, tahu nggak lagunya? Tahun 2006, saya ciptakan lagu pertama saya berikan kepada Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya? Coba gimana? Kok falas ya kiri kanannya nggak nyambung ya? Lagu kedua saya berikan kepada Angel Peter dengan judul Kau Selalu Punya Cara. Tahu? Gimana? Rada meninggal nih ya, nggak falas ya. Lagu ketiga saya tulis dengan Pak Albert Tanoni, diberikan kepada Citra Skolastika dengan judul Pertolonganmu. Tahu? Nggak usah nyanyi ya. Dan akhirnya saya kasih lagu saya kepada Mike Mohede, Ku Perlu Kau Tuhan, lalu Judika Hilang Tanpamu dan Kasih Bapa. Dan akhirnya saya jadi produser buat Gracia Epifania, seorang anak yang tidak bisa melihat. Saya tulis 2 buah lagu, Tetap Setia dan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lalu saya pegang Asmiranda dengan judul Yesus Aku Cinta. Lalu saya tulis lagu dan dipopulerkan oleh Pak Niko Notora Harjo, yaitu Kemurahan Tuhan. Dan akhirnya saya kasih lagu saya ciptakan Bapak Rubin Adi, yaitu Bapak Kau Setia. Dan hari ini untuk beberapa waktu ke depan saya akan memperkenalkan lagu-lagu baru saya dari 2018 sampai 2021. Kiranya ini berkat buat semuanya, amin. Lagu pertama saya tulis di 2018 dan saya nggak nyangka lagu ini jadi berkat luar biasa di Indonesia sampai masuk ke AMI Award saudara di RCTI. Dan lagu ini mengatakan bahwa musim akan selalu berganti, saudara. Orang selalu punya masalah dalam hidup, betul nggak? Namun percayalah dalam musim-musim yang terburuk pun Tuhan ada di sana untuk menolong hidup kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Belum
dulu, sekarang dan selamanya Tuhan tak pernah berubah. Kami terima janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yakin Tuhan, kami terima perlindungan. Kalau burung itu udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang percaya kepada Tuhan, kau boleh angkat tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mendengarkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang selalu menjaga setiap kali. Dia meninggalkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mendengarkanku dan peliharaku. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saudara, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari hidupku, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau minta, saat kau percaya Tuhan bekerja. Tuhan tahu, Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara, saya mau sharing tentang pengalaman saya, bagaimana Tuhan tahu setiap keperluan dan apa yang saya butuhkan saudara. Amin. Saudara, coba perhatikan wajah saya baik-baik. Menurut saudara tampang kayak gini ada tampang orang susah nggak? Jujur aja nggak apa-apa saudara. Ada nggak, Pak Aldo? Nggak ada ya. Kamu ngantuk-ngantuk berarti tampang orang susah ya. Apa kamu nggak ngerti? Saudara, papa saya orang Siantar Medan, mama saya orang Sunda Banten. Pernikahan antara orang Siantar, Medan, dan Sunda Banten melahirkan anak yang bintang Korea. Amin. Udah amin saudara. Suka saya ngomong hari ini. Dan saya nggak pernah menyangka Tuhan bisa bawa saya sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dulu saya orang Buddha, 2 SMP saya kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saya tinggal di Rangkas Bitung. Talenta pertama yang Tuhan kasih, saya bisa main piano saudara. Gak ada yang ngajarin. Saudara percaya nggak saya bisa main piano? Nggak percaya ya? Saya buktiin. Jacob sini. Sini. Kamu nyanyi, saya main piano. Aduh. Bintang kecil. Enggak apa. Mukanya ke sana. Kasih tepuk tangan buat Jason. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ayo dong saudara, masa saya sendirian. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan. Oh, Enakan nyanyi dia. Dari saya main piano, akhirnya saya menemukan bakat menulis lagu saudara. Dan yang saya mau sharingkan hari ini adalah bakat menyanyi saya. Saya menemukan bakat menyanyi saya waktu saya SMA dalam sebuah pergumulan. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu masalah pergumulan jangan pernah takut, amin. Karena terkadang di dalam masalah kita itu ada jalan keluar yang luar biasa, ada kemenangan dan janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya waktu SMA, karena SMP saya di Mardiwana, saya tinggal di Banten, tahu dong namanya Banten ya, orang Chinese pasti jarang ada gitu. Saya ngomong gini sama mama saya, Mam, nanti mah SMA saya mah nanti di Jakarta aja, nggak mau, saya nggak mau di Rangkas, soalnya nggak ada SMA swasta. Lalu mama saya ngomong gini, aduh ulang ngacok, mama teh nggak punya duit, kita juga. Kalau lu ke Jakarta belum uang sekolah bayaran 100.000, tahun 95 kan uang 100.000 besar saudara di Indonesia sebelum Krismon gitu. Belum doyan pacaran, doyan makan gitu juga. Udah tinggal di kampung aja, itu ada SMA negeri 1 bagus. Tapi saya bilang mah itu nggak ada orang Chinese-nya mah jarang ada. Ya udah daripada lu nggak sekolah, udah lu di sana aja. Coba lu testing, lu daftar dulu deh katanya. Akhirnya saya daftar saudara. Saya tanya, Ibu punten, saya mau nanya, ini kelas 1 SMA teh yang daftar berapa orang? 1.000 orang, darah Yesus saudara. Yang tampang kayak saya, sipit putih kemerah-merahan seperti Raja Daud, berapa orang Bu? Cuma 4 orang Chinese saudara, 0,4. Yang di luar seberang, ngerti agama seberang ya? Cuma orang Batak, Ambon, ada 7 orang campuran di luar agama seberang saudara. Karena saya nggak punya pilihan, akhirnya saya sekolah di sana. Apa yang saya takutkan, rasis itu terjadi saudara. Waktu saya mengikuti penataran pada siswa baru, apa namanya dulu? Ospek ya. Saudara tahu 3 senior saya yang kelas 3 SMA, saya panggil saya seperti itu, masih pakai tanah SMP kan masih anak baru gitu ya. Dia manggil saya kayak gini loh. Cina gendut, sini loh kata juga. Karena merasa Cina gendut, bodohnya saya hampir saudara. Dengan muka nggak berdosa saya ngomong gini, ada apa panggil saya? Anak baru di dia, anak baru di sini. Kan orang Sunda mah kalau ngomong iya mah, betul nggak?
Kalau orang Semarang mah saudara, beda. Kita punya lagu baru buat anak baru. Mau denger nggak? Menurut saudara, anak baru dikasih lagu baru, seneng atau enggak? Seneng, happy. Mau kan lagunya teh gimana? Tau nggak lagunya gimana? Cinaleng makan babi, sekaleng enggak habis ditempeleng, saudara. Itu lagu yang sangat memberkati saudara. Mereka tidak pernah tahu kalau babi itu enak. Amin? Yang setuju katakan amin. Saya pulang ke rumah, saya marah-marah sama mama saya. Apa saya bilang, mah pasti dikatain Cina. Lalu mama saya ngomong apa? Udah bersyukur jadi orang Cina. Bersyukur bagaimana, mah? Bersyukur lu punya mata sipit. Apa yang perlu saya syukur dari mata sipit? Makin sipit makin fokus kan juga. Itu mah omongannya mama, saudara. Aduh, mama paling pintar ngebujukin anak. Udahlah, daripada lu marah-marah mulu, mendingan lu belajar aja yang pintar. Kalau lu pintar, teman-teman lu terima lu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Dengan adanya masalah dalam sekolah saya, rasis saudara. Yang pertama, saya sekolah lumayan pintar. Juara 1 di kelas, juara umum 2 seluruh kelas. Matematika, fisika, kimia, biologi, agama nggak pernah di bawah 9. Cuma bahasa Inggris 2 dan 3 saudara. Makanya jangan coba-coba pulang ngomong bahasa Inggris, bisa ngaco saya ini ya. Nah saudara, 2 tahun saya belajar berjuang, saya mengikuti kegiatan semua OSIS, pramuka, tapi tidak ada satupun yang mau menerima saudara. Dan sampai saya punya julukan di sekolah, nggak ada yang manggil saya Jason, nggak ada yang manggil nama saya Cain, saya Akun, Irwanto, nggak ada. Tau nggak panggilan saya setiap hari apa kalau sekolah? Ada datang tuh, Cut Fat Kai. Yang ketawa pasti ngerti, itu kan siluman babi saudara. Mendingan suruh bokong, siluman monyet, lebih bagus itu peran utama. Nggak punya pilihan. Saudara percaya nggak, kalau kita mengambil bagian kita tetap mengasihi, Tuhan akan mengambil bagian yang membela hidup kita, amin. Tiba-tiba di tahun 96 diadakanlah lomba nyanyi dangdut saudara. Cocok nggak muka gini dangdutan? Cocok nggak? Cocok. Darah Yesus. Muka gini mah cocoknya lagu ini. Niwa, itu cocok. Lalu Roh Kudus bilang di hati saya, udah ikut lomba. Ya udah, saya orangnya kan taat gitu ya. Silakan duduk, selamat datang di gereja kamu. Ya. Kalau ada bergabung di gereja manapun, selamat bergabung kepada kami. Nah saudara, akhirnya saya daftar. Waktu saya daftar ngomong gini, Ibu, punten, saya teh dapat itu brosur di depan sana di pintu gerbang. Katanya sekolah ini butuh wakil pria dan wakil wanita untuk lomba nyanyi dangdut antar SMA se-Kabupaten Lebak, Banten. Terus kamu teh mau apa? Mau ikutan Bu? Ngaco. Mana ada sejarahnya orang Cina ikut bedangdut itu juga. Mending lu pulang aja ngabis-ngabisin waktu. Tapi saudara, hari itu saya paksa guru saya dan akhirnya diizinkan tahun 96 untuk pertama kalinya saya mampir ke toko kaset. Saya beli kaset Maggie Z, Roma Irama dan Elvis Presley saudara. 3 hari 2 malam belajar cengkoknya, nggak bisa, susah belas warna saudara. Dan akhirnya saudara tahu pas hari hanya audisi, saya datang lebih pagi, audisi saudara, saya nggak nyangka yang daftar laki-laki 72 orang. Saya nomor urut ke 73 saudara. Karena saya bisa melihat peserta yang lain saudara, menurut saudara, orang seberang itu nyanyi dangdut bagus atau enggak? Jago saudara. Pas bagian saya udah jam 4 sore, peserta terakhir, juri udah ngantuk, masuklah Cinaleng ini ke ruangan audisi saudara. Lalu ditanya sama 3 juri, siapa namanya? Sesuai dengan kartu siswa saya, Irwanto Cam, jasa nama baptis. Menyanyi lagu apa? Lagunya Maggie Z, Pak. Apa judulnya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Mulai, boro-boro mulai. Ini saudara tahu, ini kaki gemetaran jantung hilang entah kemana saudara. Tapi hari itu saya cuma doa gini, Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Saya percaya Tuhan Yesus bisa nyidang besok. Tolong ajari secara ekspres, jangan permalukan saya. Tiba-tiba leher saya panas dan gatal. Waktu leher saya panas dan gatal, itu cengkok dangdut keluar dengan sendirinya saudara. Saya nggak pernah menyangka waktu lomba, sampailah ke grand final, saya pulang membawa juara pertama pria. Pernah dengar orang Cina nyanyi dangdut nggak? Yang di bawah mau denger nggak? Yang di atas mau denger nggak? Yang mau katakan mau. Yang semangat dong, mau nggak? Oke. Pak Aldo mau lagu apa? Soalnya muka lu muka Roma Irama nih. Bebas, lagu gereja aja ya. Saya ini kalau di Indonesia terkenal penyanyi yang suka ngedangdutin lagu-lagu terkenal. Lagu apa kira-kira? Kalau Yesus kekasih jiwaku sih lagu dangdut Bu. Itu juga masih dangdut. Coba lagu ini, Kunci C.
nggak lagunya Pak Welian? Kan ini kan versinya rock and roll ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tahu kan lagunya? Nah ini versi dangdutnya. Saya coba ya. Muka biasa aja saudara. Saya ini saudara apa yang tegang ngacos ya teh aduh. Coba cek, saya testing ya. Blocking aja cek. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekian dan terima kasih saudara. Udah cukup segitu aja. Waktunya terbatas. Nanti next time aja ya. Nah saudara, saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir. Saudara akan diberkati oleh kesaksian ini. Tapi sebelum saya sharing kesaksian ini, saya kenalkan lagu terbaru saya yang sekarang di tahun 2002 lagi hits di Indonesia saudara. Semoga nanti juga hits tempat ini. Judulnya Waktu Yang Tepat, Koncia. Waktu saya tulis lagu ini tahun lalu di Amerika, waktu saya di Arizona. Saya mau katakan gini saudara, Tuhan itu tidak selalu menjawab doa kita. Namun yang kita terima hari ini adalah yang terbaik dari Tuhan saudara, amin. Dia menjawab lebih dari apa yang kau doakan. Dia menjawab lebih dari apa yang kau harapkan. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama coba kita akan pujian ini. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Saudara, satu kali saya pernah bilang sama Tuhan, sejak Gracia Epifania terkenal dengan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat, mulailah muncul image Jason hobi pegang anak-anak buta. Kalau kata anak-anak kan banyak, yang saya pegang cuma satu orang kalau sebenarnya. Tak pikir-pikir saudara, kalau saya pikir-pikir ya bukan bela diri nih.
yang ngomongin saya itu nggak pernah nabur apapun juga kok. Betul nggak saudara? Biasanya banyak ngomong di gereja, suka nabur nggak? Siapa ngomong seperti itu ya? Tuhan dengar suaramu. Nah saudara, akhirnya apa yang saya mau itu ternyata bukan Tuhan mau saudara, tapi akhirnya Tuhan kasih seorang anak lagi namanya Vandiko. Tapi beda kondisinya. Kalau Grisya buta dari lahir, kalau Vandiko itu gara-gara tumor otak dan harus dioperasi, resikonya diputusin seluruh saraf matanya. Kalau Grisya beruntung punya mama papa kandung dan 3 saudara kandung yang sayang sama dia, dan punya 2 single terkenal lagi. Tapi Vandi itu mama kandung sudah meninggal, papanya stroke saudara. Dia dirawat oleh mama tirinya. Siapakah Vandi? Putar videonya. Ini anaknya. Kalau boleh dimatikan lampunya Om Aldo supaya jelas videonya. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku. Akhirnya video ini keluar di 2017 bulan Oktober saudara. Apa yang saya takutkan terjadi, tiba-tiba ada 2 orang hamba Tuhan yang menyebut dirinya pendeta dan gembala memberikan pesan di WhatsApp. Saya ngomong gini, Pak Jason, kayaknya Pak Jason spesialis anak-anak buta ya.
saya akan kirimkan Bapak deh si buta dari gua hantu kali juga. Saya pengen balas kepada saudara, Bapak yang pegang monyetnya ya, tapi saya nggak lakukan, saudara, enggak. Suatu kali saudara, saya bawa Fandi ke rumah saya di BSD. Saya banyak belajar dalam hidup saya bahwa apapun yang kita lakukan mungkin manusia nggak tahu, saudara, tapi saya percaya Tuhan itu ada dan melihat. Waktu saya ngobrol sama Fandi, saya ngomong gini, Fandi, Gracia dapat mujizat loh, mata kirinya mulai bisa melihat. Siapa tahu Tuhan melakukan hal yang sama buat Fandi. Ini anak cuma diem, saudara, cuma nunduk nangis mulu. Saya bilang, kamu kenapa nangis, kok nanya gini? Dia ngomong gini, saudara, saya juga cukup kaget gitu, karena saya nggak tahu hidupnya. Kok Jason, dulu Fandi tuh punya keluarga, papa yang kaya raya kok. Dulu papa punya toko emas, papa punya hotel. Tapi kok kau tahu nggak? Dulu papa tuh suka selingkuh kok, main perempuan, istri orang, tetangga, karyawan, ditidurin kok. Sampai akhirnya Mama Fandi meninggal, diulangin lagi sama Mama tiri Fandi lagi. Kasihan kok, sekarang papa udah stroke. Kita udah gak punya apapun juga. Kok bayangin kok, dulu Mama pernah dipukulin sama papa. Sampai tengah malam sampai berdarah, Fandi gak bisa tolong apapun juga kok. Dan sekarang semuanya udah hancur dan habis. Saudara tau gak kok? Kok tau gak? Mama Fandi tuh masih bertahan sampai hari ini. Fandi mau bantu kok. Saya bilang, bantu apa? Kita punya hutang banyak gak bisa dibayar kok. Kasihan Mama tiri Fandi cuma jualan roti 800 perak untuk mencukupi 4 orang anak. Dan 1 suami udah menyakitin dia. Cuman dengan suara ini kok Fandi mau bantu keluarga ini. Fandi udah gak punya apa-apa yang bisa Fandi pertahankan, cuman hati yang bergantung kepada Tuhan. Fandi melihat atau tidak melihat, Fandi tidak pernah mengeluh kok. Fandi cuma meminta Tuhan perhatikan apa yang menjadi kerinduan hati Fandi. Saudara, saya belajar dalam hidup ini. Pak Aldo cukup tahu hidup saya. Semua orang punya masa lalu. Semua orang bisa buat salah. Semua orang punya luka yang mungkin belum sembuh sampai hari ini. Mungkin saya selalu berpikir mujizat itu harus orang disembuhkan, melihat Gracia bisa melihat, melihat Fandi bisa melihat, hidup diberkati. Ternyata mujizat yang sejati adalah bukan ketika engkau sedang diberkati atau dipulihkan, saudara. Tapi mujizat yang sejati adalah di dalam keadaan terpahit, dalam terpuruk, dalam keadaan kehilangan, engkau mampu berkata, Tuhan itu baik. Itulah mujizat yang sebenarnya, saudara. Sebab itu apapun yang kau alami hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Sekalipun keadaan tidak sejalan dengan apa yang kau inginkan, tapi percayalah, Tuhan ada di sana, saudara. Yuk bangkit berdiri, saudara semuanya. Saat keadaanku tak sejalan denganmu, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Boleh kau tutup matamu, kau angkat tanganmu dan katakan, saat keadaanku tak sejalan dengan, saat keadaan tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku,
Engkau Tuhan yang terbaik. Silakan duduk semuanya. Terima kasih buat pagi hari ini. Nanti di belakang sana ada beberapa CD yang dijual dan semua keuntungan dari album-album ini diberikan kepada keluarga Family Co. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk hambanya Fandi, Jason. Ada 3 CD yang bisa Anda dapatkan nanti setelah kebaktian ini. Alright, kita akan belajar firman Tuhan secara singkat. But before we continue with the Word of God, saya mau mengundang untuk all the youth, untuk anak-anak youth boleh ke basement. Alright, Jason and the gangs. Alright, all the youth, you may go down. Alright, thank you. Kevin boleh ke bawah, Kevin. Ya, Joshua semuanya. Yuk. Yang di second floor juga all the youth. Ya. Oke, kasih tepuk tangan buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Aduh, ini si Jason kurang kerjaan nih, bikin orang nangis aja nih. Aduh. Ya, again, saya senang banget. Harun, lu sini aja sama-sama gua. Oke. Saya senang banget bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya setelah 3 Sunday saya berada di Indonesia, dan bersyukur untuk kasih tepuk tangan buat Jacob yang melayani 3 minggu berturut-turut, untuk tim Praise and Worship, tim musik semuanya yang melayani, tim leaders yang luar biasa yang boleh saling bekerja sama. By the way, Jacob ulang tahun kemarin. Iya, happy birthday Jacob. Jacob tadi bisikin sama saya, jangan lupa jangan cuma ucapan tapi juga hadiah ditunggu kayak gitu. Karena kalau ucapan udah biasa kong katanya gitu. Jadi itu pesan sponsor dari Jacob Wibowo, oke? Alright, saya juga, alright. Pokoknya saya seneng banget ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda baru pertama kali datang ke gereja ini, sekali lagi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aldo Syahaan, yang dikelilingi oleh orang-orang hebat dan keluarga besar PPC yang hebat luar biasa. Sebagaimana Anda tahu bahwa sebenarnya tanggal 6 Agustus mendatang kita ada acara gabungan antara youth dan juga Sunday School. But acara jalan-jalan ke beach-nya akan di move tanggal 13 Agustus. Saya mau mengencourage untuk anak-anak youth dengan keluarganya, anak-anak Sunday School dengan keluarganya bisa ambil bagian untuk kita go to the beach together. Kita sama-sama ke pantai untuk ngobrol-ngobrol. Nah, minggu depan setelah kebaktian ini, kalau Anda berada di Philadelphia ini di bawah 6 bulan, di bawah setahun, minggu depan tuh ada kesempatan. Ini terbuka untuk umum, kita untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab sebagai new immigrant di Philadelphia ini. Kita nggak ngomongin kota lain, kita cuma ngomongin Philadelphia. Untuk gimana sih untuk sekolahin anak, gimana sih kalau kita sakit, gimana sih kalau kita pengen dapetin insurance. We talk about that next week. Jadi saya mengundang untuk Anda lantai 1, lantai 2 yang mungkin di bawah setahun, di bawah 6 bulan ada di Amerika ini, khususnya di Philadelphia. Anda punya kenalan-kenalan mereka yang baru aja datang, encourage mereka untuk datang sama-sama hari Minggu depan setelah kebaktian di tempat ini. Demikian juga untuk Anda yang mau perpanjang paspor, ada informasinya tanggal 6 dan tanggal 7 Agustus ada perpanjangan paspor. Sometimes orang-orang Indonesia ini lucu gitu ya. Setelah acaranya berakhir baru nanya, "Pak Aldo, kapan ya perpanjangan paspor?" "Bos, baru kemarin." Gitu. Nah, jadi tolong kasih tahu sama teman-temannya, di-share bahwa akan ada perpanjangan paspor pada tanggal 6 dan 7 Agustus. KJRI datang ke sini, jadi kita nggak perlu berangkat ke New York. Demikian juga tanggal 6-7 Agustus ini kesempatan untuk Anda melengkapi semuanya sampai tanggal 29 Juni mendatang. Alright? Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Anda siap? Yang excited, Anda siap lantai 1, lantai 2? Yes. Gini, minggu ini, bulan ini kita ngomong will you answer? Ada banyak firman Tuhan di Alkitab yang dimana Tuhan atau hamba-hamba Tuhan mengajukan pertanyaan.
Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar satu pertanyaan yang Tuhan berikan. Saya mau membaca dari Markus 6. Kalau bisa Eni, tolong bukain. Alright. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Ini satu firman Tuhan yang udah sering Anda dengar. Alright, saya mau bacain. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Next. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka ngapain hati Yesus? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ini kata Yesus. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, saya mau kita sama-sama bilang, berapa banyak roti yang ada padamu? 1, 2, 3. Berapa banyak roti yang ada padamu? Sebenarnya pertanyaan ini, berapa banyak roti yang ada padamu, sama seperti Tuhan bertanya kepada kita semuanya, apa yang ada padamu? Kalau kita baca di Yohanes, cerita ini cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana 5 roti dan 2 ikan ini datangnya dari siapa? Dari seorang anak kecil. You got it? You got it? Nah, sekali lagi Tuhan bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Yang artinya, apa yang ada padamu? Kalau sekarang Tuhan nanya kepada Anda semuanya, apa yang ada padamu? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Pak Robert, kalau Tuhan nanya, apa yang ada padamu? Apa? Jawabannya apa? Banyak. Apa aja coba? Rumah. Punya rumah, apa lagi? Mobil. Mobil, good, apa lagi? Banyak. Banyak, oke. Rumah, mobil banyak. Banyak rumah, mobil. Oke, good. Pak Agung, kalau ditanya, apa yang ada padamu? Jawabannya kira-kira apa? Apa yang punya? Apa? Good, punya kesehatan, right? Apa lagi? Apa? Punya mobil? Itu Pak Agung bukan saya namanya, kok nggak ngetuk? Apa? Punya istri juga, ya. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda lantai 1, lantai 2 ditanya sama Tuhan, apa yang ada padamu? Kira-kira jawabannya apa? Coba kasih tahu. Ya. Hati yang menyembah. Apalagi lantai 2, lantai 1. Apa? Apa yang ada padamu? Lantai 1, lantai 2. Banyak banget. Gitu. Nah, selain itu kita tahu bahwa ada 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Nah pertanyaannya, ini jumlahnya bukan jumlah kecil. Ada 5.000 orang, kalau kata di firman Tuhan, itu baru 5.000 orang apa? Laki-laki. Nah pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu semuanya, dari ribuan orang itu, apakah cuma anak ini yang bawa makanan? I don't think so. Pasti yang lain juga bawa makanan dan bawa minuman. Tapi yang membedakan antara anak ini dan yang lain-lainnya apa? Di dalam hal apa? Memberi. Jadi 2 hal yang kita mau ngomongin pagi hari ini adalah berbicara tentang memberi. Apa yang di pikiran Anda kalau di gereja tiba-tiba pagi ini tanggal 24 Juli Aldo Syahan berbicara tentang memberi? Langsung pikirannya apa? Ya capek deh ngomongin duit. Sorry kalau Anda baru datang ke PPC, ya,
Tuhan udah memberkati PPC belasan tahun tanpa kita mengumpulkan kolekte persembahan. Haleluya. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini yang belum familiar, PPC Tuhan sudah membuktikan setiap tahun gak perlu kolekte. Gini, Anda datang, Anda mau kasih persembahan, boleh. Gak kasih persembahan di kotak belakang, it's up to you. Tuhan udah membuktikan. Jadi pagi hari ini saya ngomong di dalam memberi, bukan ngomongin masalah uang doang. Right? Kita akan ngomongin the whole thing about memberi. Semua yang kita dapat dari Tuhan adalah gratis. Ingat, waktu kita lahir, ada yang bawa jam Rolex? Gak ada. Gak ada yang keluar dari womb ibunya tiba-tiba udah bawa tas backpack gitu. Gak ada. Semuanya telanjang. Jadi kalau saat ini, pagi ini, Anda bisa berdiri, pakai baju, bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Beneran loh. Karena apa? Anda harus ingat, itu semua datangnya dari Tuhan karena waktu Anda lahir, you bring nothing. Kalau Anda bisa bersekolah, it's okay. Kalau Anda bisa bersekolah, itu tandanya apa? Dari Tuhan juga. Karena apa? Waktu Anda datang ke dunia ini, Anda tidak membawa apa-apa. Kalau ada di antara Anda yang bisa main komputer, yang bisa accounting, yang bisa administrasi, yang bisa masak atau segala macam, remember, itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Karena remember, waktu Anda lahir, Anda tidak bawa apa-apa. You are naked, Anda telanjang. Tandanya kalau Anda sekarang ini punya gift di dalam bermain musik, punya gift di dalam memasak, di dalam komputer, whatever it is, itu datangnya dari Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Yang Tuhan cari, listen, lantai 1, lantai 2. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau, katakan mau. Bukan yang mampu. Karena banyak orang mampu, dia bisa, tapi dia gak mau. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau, walaupun dia tidak mampu. Dia mau, tapi nggak mampu. Masih bisa diapain? Masih bisa diarahin. Dia mampu, tapi nggak mau. Ya udah, apa saja nih orang, gitu. Kalau dia mau, jadi misalnya gini, Pak Aldo, saya mau masak di gereja, saya mau masak gitu ya. Wah seru dong, mau masak. Bisa masak nggak? Enggak bisa masak. Kira-kira apa yang terjadi? Suruh belajar masak dulu ya. Tapi setidaknya orang ini sudah punya apa? Hati. Udah punya kemauan. Yang paling parah adalah dia bisa main musik, dia bisa main komputer and everything, dia semua segala macam, cuma dia nggak mau. Apa kata firman Tuhan mengenai talenta-talenta itu? Tuhan bisa mengambil. Again, saya nggak nakut-nakutin. Ini kita harus ngerti lagi konsep di dalam memberi. Kira-kira apa musuh paling utama di dalam memberi? Musuh utama di dalam memberi satu apa? Pelit. Orang pelit susah memberi. Hal yang kedua, yang paling susah di dalam orang memberi adalah apa? Kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 dibilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lantai 1, lantai 2, yuk kita berdiri yuk. Kita bacain sama-sama. Khususnya bagian tentang apapun juga harus secara tegas. 1, 2, 3. Tentang apapun juga, tetapi dalam doa, permohonan, ucapan syukur. You may be seated. Tandanya kalau ada di antara kita di tempat ini masih ada rasa khawatir, bisa jadi Anda belum menyatakan segala sesuatunya. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir dalam segala hal, that means apa? Segala hal.
Anda ada khawatir tentang sakit penyakit, itu bagian daripada segala hal. Anda khawatir tentang masa depan anak Anda, itu bagian daripada segala hal. Anda khawatir akan bagaimana hidup saya, hidup di kemudian hari, bagaimana di Amerika, bagaimana dengan imigrasi, bagaimana dengan kalau nanti saya nggak dapat pasangan hidup sebulan, itu bagian dalam segala hal. So, kalau Anda masih khawatir, tandanya bisa jadi Anda belum sharing, Anda belum curhat, Anda belum bawa dalam doa segalanya, dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. As simple as that. Musuh di dalam memberi adalah pelit dan juga kekhawatiran. Ada orang yang khawatir untuk sesuatu yang dia nggak bisa rubah. Ngapain? Lu buang-buang waktu khawatir untuk sesuatu yang Anda nggak bisa rubah. Apalagi yang udah terjadi di masa lalu. If you cannot change, ya udah, deal with it. Ngapain membuang-buang waktu dengan kekhawatiran? Tuhan bilang, serahkan semuanya, segalanya. Tapi kalau Anda tahu ada sesuatu yang bisa dirubah, ya udah nggak usah dikhawatirkan, berubah, dirubah semuanya. Ada orang yang khawatir karena ada omongan orang tentang dirinya. Bisa jadi orang itu ngomongnya apa? Bercanda. Dan Anda mulai memikirkannya, begitu fokus, kenapa dia ngomong gitu ya sama gue ya? Apa dia jahat ya? Kok dia ngomongnya nyakitin gue banget sih? Dan akhirnya kita fokus, kita mikirin itu terus. Kita fokus, kita mikirin hal tersebut. Hingga akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Semakin besar fokusnya akan kekhawatiran kita. Hingga akhirnya kita mikirin, dia gak suka sama gue. Oh, bisa jadi ada 10 orang gak suka sama gue. Oh, bisa jadi satu dunia kayaknya gak suka sama gue. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara omongan satu orang. Kita fokusin, kita khawatirkan semuanya itu. Firman Tuhan bilang gini, jangan khawatir akan apa? Akan hidupmu. Yang mau kita makan, yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai, udah gak usah dikhawatirin. Kata firman Tuhan. So pagi hari ini saudaraku, kalau Anda susah di dalam memberi, mungkin memberi uang, memberi waktu Anda, memberi talenta Anda, memberi dan memberi, bisa jadi Anda dipenuhi dengan kekhawatiran. Saya mau ingetin, waktu kita di dalam memberi, jangan cuma sekedar memberi, tapi taruh hati kita waktu kita memberi. Pada saat Anda membawa persembahan Anda di hari Minggu, ya, jangan cuma sekedar ngasih. Saya percaya Anda bisa sekedar ngasih, bisa banget. Tapi beda pada saat Anda memberi dengan hati. Lord, Tuhan, saya tahu banget nih Tuhan baik banget sama saya. 1 minggu ini saya bisa dapat kerjaan. Saya membawa sedikit persembahan saya ini. Terimalah Tuhan. Itu namanya membawa dengan hati, saudara. Demikian juga dengan segala talenta yang Anda punya, waktu yang Anda punya. Anda bisa jadi pemain musik, Anda bisa main musik sembarangan aja. Tapi bilang gini, Tuhan, saya bisa main musik ini karena Tuhan. Jari-jari saya bisa main musik, itu karena Tuhan. Saya bisa masak, Tuhan, ini kekuatan datangnya dari Tuhan. Lain pada saat Anda membawa semuanya dengan hati. Firman Tuhan bilang, apa yang ada padamu. Nggak tahu kenapa ya, saya ketemu sama beberapa pendeta nih, di Philadelphia. Dan juga ada beberapa 1-2 gereja di luar Philadelphia. Mereka ngobrol sama saya, dia bilang gini, Pak Aldo, gereja kami tuh kekurangan pemusik. Maksudnya gimana? Kita tuh nggak ada pemusik sama sekali. Jadi terkadang kita nyanyi cuma pakai YouTube. Anda ngebayang nggak? Anda nggak pernah masuk di dalam gereja yang begituan mungkin ya. Tapi ini terjadi di Amerika karena apa? Resourcesnya kurang, nggak kayak di Indonesia. Tapi itu bilang gini, Pak Aldo bisa nggak tolongin? Apa tuh? Kalau ada ekstra pemain musik, tolong dong. Apa yang ada padamu? Saya ngelihat di PPC ini banyak resources. Jadi dari dulu, dari bertahun-tahun yang lalu, kalau Anda nggak tahu, kita ada gereja lain yang kekurangan pemusik, kita kirim aja pemusik. Kita support mereka. Kita kasih bantuan. Nah sekarang ini di Allentown juga sebulan sekali mereka perlu pemusik, kita kirimin pemusik.
Ini ada 2-3 gereja Indonesia di Philadelphia ini butuh pemain musik. Apa yang ada padamu? Saya bilang gini, alright, saya akan coba ngobrol. Apapun yang kita bisa, kita akan beri. Gak usah pelit-pelit. Bagi saya bersyukur banget. Karena apa? Saya gak bisa main musik. Tapi saya dikelilingi sama orang-orang yang bisa bermain musik. Kayak tadi, ada 2 pemain musik gitar baru. Ada si Leo, ada si Ivan. Kalau mereka kita gak kasih kesempatan, mereka gak akan bisa naik level. Demikian juga hal-hal yang lain. Maksudnya apa? Saudaraku, saya mau sampaikan gini, bahwa di luar sana banyak sebenarnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tinggal intinya kita mau memberi atau enggak. Gitu. Nah, hal pertama yang tadi saya mau sampaikan adalah tentang memberi. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan bahwa apa? Bahwa Tuhan punya apa? Belas kasihan kepada orang banyak itu. Dan Tuhan mau memberi makan kepada 5.000 orang tersebut. Yang mau saya sampaikan adalah Tuhan selalu memenuhi kebutuhan Anda dan saya. Tuhan yang menciptakan semua yang ada, yang bisa kita lihat dengan mata maupun yang tidak bisa kita lihat mata. Semuanya Tuhan yang buat. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan gini. Keluarkan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari apa? Atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala sesuatu yang baik datangnya dari mana? Dari atas. Apa sih yang baik itu? Pertama, saudaraku, apa yang baik itu adalah pada saat kita datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kehidupan kekal. Itu sesuatu yang baik. Karena di dunia ini cuma sifatnya apa? Sementara. This all temporary. Musik, semua segala macam gedung itu semuanya sifatnya sementara. Itu sifatnya sementara. Sementara banyak gereja-gereja mencari, wah makin gede gedungnya, nggak salah juga. Tapi jangan salah fokus. Jangan sampai salah fokus. Satu, segala sesuatu yang baik datang dari atas adalah kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah apa? Kehidupan. Saat ini nih, ada kehidupan dikasih sama Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan itu cuma berhubungan dengan apa? Materi. Hingga kita datang sama Tuhan cuma dengan agenda-agenda materi. Nah, pada saat Tuhan memberkati kita secara materi, akhirnya yang kita sembah apanya? Yang kita sembah adalah pemberian Tuhan, bukan si pemberinya. Ngeri. Banyak orang-orang yang akhirnya jadi worshipnya apa? Worship money, worship kekayaan, bukan worship yang memberi berkat-berkat tersebut. Dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Berikanlah hari ini kami secukupnya. Berikanlah. Tandanya banyak hal di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita nggak perlu mengusahakan, Tuhan yang memberi. Sekali lagi saya mau kasih tahu, Anda mengusahakan nggak untuk bisa bernafas? Enggak, itu udah pemberian dari Tuhan. Anda bisa mengangkat tangan, ada jalur edaran darah Anda dari atas ke bawah, semuanya berjalan dengan lancar. Emang Anda minta, Anda mengusahakan? Enggak, itu pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan kita, banyak hal kita nggak perlu mengusahakannya. Tuhan kasih. Tuhan kita adalah Tuhan sumber dari segala-galanya. Gak usah andelin yang namanya stok lah, kripto, gak usah andelin. Gak usah andelin pemerintah. Benar, lu jangan andelin pemerintah. Karena pemerintah bisa berubah-berubah. Stok semuanya bisa berubah-berubah. Jangan andelin juga apa? Jangan andelin agensi kerja. Atau andelin siapa? Pendeta, apa lagi? Lebih ngeri. Karena apa? Itu manusia-manusia yang gak bisa diandalkan. Manusia yang bisa berubah-berubah. Biar kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya sumber dari segala-galanya untuk kehidupan kita.
Katakan amin, saudara. Dia adalah Tuhan yang punya sumber segala sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Banyak kita berpikir uang yang bisa membuat hidup kita aman. Dengan punya uang banyak, hidup saya akan lebih aman. Benar nggak? Benar nggak? Ya nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Kita ngumpulin duit, kita saving, kita simpan uang kita semua segala macam. Dicoba dilipat gandakan, invest sana, invest sini, semua segala macam. Tahu-tahu harga nilai uang turun. Uang hilang, sukacita menjadi hilang. Tandanya uang bisa hilang. Kesehatan bisa hilang nggak? Kesehatan bisa hilang. Apalagi yang bisa hilang? Kecantikan, kegantengan bisa hilang nggak? Bisa. Makanya harga kosmetik tuh kenceng harganya. Karena banyak manusia berusaha gitu untuk tetap kenceng kulitnya. Kesehatan bisa hilang, kecantikan bisa hilang, kekuatan bisa hilang nggak? Kekuatan bisa hilang. Keluarga bisa hilang nggak? Keluarga bisa hilang. Hidup kita bisa hilang nggak? Hei, lantai 1, lantai 2, semuanya bisa hilang. Tandanya cari sesuatu yang nggak bisa hilang. Apa itu sesuatu yang nggak bisa hilang? Hubungan kita dengan Tuhan nggak akan pernah bisa hilang. Itu yang harus kita kejar. Cari. Karena apa? Aduh, hubungan kita dengan luar biasa gini. Pada saat kita berdoa aja gini, Bapa kami di dalam surga. Ngomong Bapa itu nunjukin apa? Nunjukin hubungan. Tandanya apa? Yang harus kita kejar, yang harus kita dalamin adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu nggak akan pernah hilang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala itu hubungan antara kita domba dengan siapa? Tuhan sebagai gembala kita. Tandanya itu yang harus kita kejar. Hubungan dengan Tuhan itu yang gak akan pernah bisa hilang. Tugasnya gembala ngapain? Tugasnya gembala kasih makan, kasih arahan, sama apa? Menyediakan. Itu tugasnya gembala. Menyediakan apa? Menyediakan keperluan domba-dombanya. Same thing, saudaraku, dengan Bapa kita di surga. Bapa kita di surga ngapain? Dia menyediakan. Makanya namanya siapa? Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kalau Anda punya usaha, Anda menjadi landlord di satu rumah, atau Anda punya anak buah ceritanya di tempat kerja, di usaha Anda, bertindaklah, berlakulah sebagai seorang apa? Seorang gembala yang memberi makan, yang mengarahkan, yang menyediakan. Jangan cuma jadi gembala di gereja. Saya gitu, oh dia gembala. Enggak, setiap kita lantai 1, lantai 2, Anda mau laki, Anda mau perempuan, Anda harus mempunyai fungsi yang sama sebagai seorang gembala. Ngapain? Kasih makan, memperhatikan, dan menyediakan. It sounds kayaknya, wih gila susah banget. Enggak. Yang penting Anda punya hati. Waktu saya kemarin ke Indonesia, koran Indonesia emang, news Indonesia tuh paling hebat. Tiba-tiba koran di Indonesia bilang gini, ribuan orang di Amerika mengantri untuk sembako karena sudah susah sembako di Amerika. Tapi orang nanya, ini benar di koran Indonesia tuh? Kayaknya enggak. Gue nggak pernah ngedenger, gue nggak pernah ngeliat ada ribuan orang ngantri sembako di Amerika. Indonesia emang lebih advance di dalam berita-berita. Yang nggak ada dibuat ada. Lo ngerti nggak? Terjadi lo di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh kemarin berita, Om, Amerika lagi krisis ya? Kagak. Kalau Amerika lagi krisis, Indonesia udah terpuruk. Gue bilang gitu. Kita biasa aja, gue bilang gitu. Nah, ketemu lagi sama teman bilang gitu, Om, dibuatkan nih 2024 Amerika dan Indonesia bakalan kolaps. Kolaps secara ekonomi, kolaps semua segala macam. Ya nubuatan lah ya, harus bisa diuji. Tapi sekarang saya mau tanya nih lantai 1, lantai 2. Kalau Anda mendengar nubuatan kayak begitu, fokus, Anda akan menjadi ketakutan nggak? Ketakutan.
Tapi mari fokusnya diganti. Fokusnya diganti. Daripada fokus mikirin Amerika collapse, ekonomi dunia collapse. Ya, understand. Harga bensin naik, ada perang di Ukraine sama Rusia yang impacting the whole world. Saya ngerti. Tapi mari kita fokus bahwa mengatakan gini, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Baca di Filipi 4 ayat 19. Ya, saya mau kita sama-sama membaca dengan iman. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. bahwa Tuhan kita tuh sanggup menyediakan segala sesuatunya. Jadi saya mau kasih tahu gini, biar kata tahun depan, bulan depan, atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dunia bergoncang sekalipun, it's okay. Asal Anda pegang ini, Tuhanku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ingat, Tuhan kita tuh senang di dalam memberi. Dan apa? Dia adalah gembala yang baik. Dia sudah menyediakan segala apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita minta sekalipun. Kalau dibilang ini, Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya mau tanya, kekayaan dan kemuliaan Tuhan kita kayak gimana sih? Kayak gimana? Kekayaan dan kemuliaan Tuhan kita? Tidak terbatas. Kekayaan kemuliaan Tuhan kita ini, dunia ini nothing. Saya mau kasih tahu, dunia nothing. Tandanya apa? Bahwa Tuhan kita, dimana stok di surga tuh, stoknya tuh banyak banget. Gitu. Dunia misalnya dunia boleh kering, keadaan boleh hancur-hancuran, tapi kalau Tuhan mau kirim untuk anak-anaknya, Tuhan bisa kirim. Gak ada yang namanya kekurangan di dalam Tuhan. Karena dia sumber segala-galanya dan dia sangat kaya. No lack, gak ada kekurangan di dalam Tuhan. Anda pegang bagian ini. Iblis tuh tujuannya cuma ngapain? Iblis tujuannya untuk apa? Mengambil, dan mengambil. Sementara Tuhan kita tujuannya adalah untuk memberi, dan menambahkan buat kita. Saya mau Anda nangkep bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Pagi hari ini dikatakan, will you answer? Maksudnya apa? Anda berani nggak benar-benar mengatakan bahwa Tuhan, aku mempercayakan hidupku ke dalam tangan-Mu. Berita dunia mau gimana? Keadaan dunia mau bagaimana? Masa depan saya yang uncertain, yang nggak pasti sekalipun, saya nggak percaya, saya nggak takut. Karena aku mempercayakan hidupku ke dalam tangan-Mu. Mungkin Anda punya anak, mungkin Anda punya keponakan, mungkin Anda kenal atau dekat dengan anak-anak dari saudara-saudara Anda, dari teman-teman Anda. Baca ini, Matius 7 ayat 11. Adrian, tolong keluarin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita manusia yang penuh dosa aja, kalau kita punya sesuatu, kita mau kasih untuk anak kita mau kasih ke keponakan kita, atau anaknya teman kita penuh apa? Penuh sukacita mau memberinya. Bener gak? Kita sebagai orang tua, kita udah buy something, oh this is more for my nephew, ini untuk niece saya untuk keponakan saya, ini untuk anak-anak saya. Kita yang mempersiapkannya itu penuh sukacita. Pada saat kita memberi, kita lebih penuh dengan sukacita lagi. Itu kita manusia yang penuh dosa. Apalagi Bapa kita di surga, saudaraku. Dia selalu mempersiapkan yang terbaik, kata firman Tuhan. Dan dia mau memberi buat kita semua. Katakan apa? Amin. Katakan amin, saudaraku. Benar. Anda dapetin ini benar-benar deh. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Gak pernah dia memikirkan yang jahat di dalam kehidupan kita semuanya. Saya mau panggil pemusik ke depan. Nah sekarang pertanyaannya begini.
Pertanyaannya, tapi Tuhan, kok saya belum dapat ini? Kok saya belum dapat itu? Tuhan, kenapa saya kok stuck di sini? Tuhan, kenapa saya stuck di sana? Bisa jadi satu, saya mau katakan. Yakobus 2 ayat 4. Bisa tolong dibuka Yakobus 2 ayat 4. Yakobus 2 ayat 4 mengatakan gini, bisa jadi kita belum dapat karena kita belum ngapain? Belum minta. Jadi kalau Anda belum dapat ini, belum dapat itu, Tuhan lagi tunggu kita untuk kita datang dan meminta kepada Dia. Yang kedua, bisa jadi Anda sudah berdoa, Anda sudah meminta, bisa jadi, tapi tetap Anda masih mengandalkan orang lain. Mungkin Anda masih mengandalkan kekuatan orang lain, koneksi-koneksi yang lain, tanpa mengandalkan Tuhan 100%. Ayo, pagi hari ini, datang di hadapan Tuhan, balik lagi ke Tuhan, bawa kepada Tuhan, doa, sampaikan segala kebutuhan Anda. Dan stop mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain. Mari andalkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan. He is Jehovah Jireh. Tuhan selalu menolongku ya. Lagu yang tadi Ani yang dinyanyiin Jason. Musim ya. Musim akan selalu berganti. Benar banget. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kalau Anda setuju dengan saya, katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Amin. Tanpa Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal kita katakan sama-sama dengan iman. Musim, haleluya. Angkat kedua tangan, kita katakan, kami tetap percaya Tuhan. Oh, kami yakin Tuhan melindungi. Oh, burung di udara karena kasih. Lantai satu, lantai dua, katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, yes Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kami tahu Engkau adalah gembala yang baik, yang bukan hanya memberi makan kepada kami, yang bukan hanya mengarahkan tamu, tapi Engkau yang selalu mempersiapkan dan menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan, biar dari tempat ini terus muncul anak-anak Tuhan yang beriman, yang percaya penuh akan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kalau kami mendengar berita demi berita yang seringkali berita buruk yang membuat kami keder Tuhan, yang membuat kami takut Tuhan, tapi kami mau ganti fokus kami yang mengatakan bahwa Yesusku, Allahku, kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Biar itu yang kami terus perkatakan. Dunia boleh bergoncang, keadaan dunia boleh berubah, tapi kami percaya Tuhan kami stoknya terlalu banyak di surga. Bahwa bersama Tuhan yang sumber segala sesuatu yang baik ada padanya, tidak akan ada kekurangan. Dan itu yang kami mau pegang Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar terus roh kami menyala-nyala Tuhan di dalam melayani Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan persembahan kita. Jangan lupa juga untuk Anda yang tertarik untuk mendukung kesaksian tadi, siapa? Fandi ya? Fandi, Anda boleh memberi CD ini, satu CD $10, CD-nya Jason. Ada di belakang, ada Vivi dan juga Novi yang akan membantu di dalam penjualannya. And again, sebagaimana tadi Jason mengatakan bahwa seluruh penjualan CD ini untuk membantu keluarga dari Fandi Ho. Mari kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Apa yang ada padamu? Tuhan nanya, apa yang ada padamu? Kembali kita diingetin saudaraku, bahwa kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dan nanti kita ninggalin dunia ini, kita juga gak bawa apa-apa. Jadi apa yang kita dapatkan pagi ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Lord, saat ini kami bukan cuma sekedar mau memberi, tapi kami mau memberi dengan hati kami. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Materaikan Tuhan, seal setiap mereka yang memberi dengan hati. Biar pemberian-pemberian kami ini bisa dikelola dengan baik dan benar lewat pengurus di gereja ini. Kami percaya Tuhan kami yang memenuhi segala kebutuhan kami. Terimalah Tuhan. Kami terus berdoa Bapa untuk keamanan kota tempat kami tinggal.
Biar ada shalom, ada damai yang kami bawa, yang kami hadirkan. Kami mau berdoa Tuhan, untuk di musim panas ini yang ekstrim banget panasnya, ajar kami untuk tetap tenang, jaga kesehatan, dan saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan juga menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, perkataan kami di dalam hari-hari kami, dalam pekerjaan kami, sekolah kami, kegiatan kami. Tuhan yang terus menuntun setiap kami. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasamu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan kita, Jehovah Jireh. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. The